Hai, saya Willy Hardian, coding starter kalian. Kali ini saya akan membahas tentang conditions dan kenapa kita butuh conditions. Kita mulai dari print terlebih dahulu. Print itu adalah untuk mencetak konsol, ya kan ya. Kemudian kita akan coba untuk mencetak yaitu dua kondisi. Ada dua print yang terjadi di sini. Misalnya kita membahas tentang listrik gitu ya. Listrik menyala dan listrik padam. Nah, misalnya kita membahas dua kondisi seperti ini, ada dua print yang terjadi. Kalau ingat di stop kontak, ya biasanya ada dua tombol, satu yang kayak gini, satu yang kayak gini. Kalau kita cetek yang ini atau cetek yang ini, maka dia on off ya. Kalau 0 itu kan off, kalau satu itu on, ya kan. Ini penanda simbol ya, on off. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk membuat kapan dia menyala, kapan dia padam, yaitu sesuai dengan kondisi yang kita pilih, 0 atau 1. Oke. Nah, supaya ingat, kita akan tuliskan catatan di sini. Notes. Nah, karena butuh catatan, ya catatan yang dimaksud di sini adalah suatu tulisan yang tidak dieksekusi. Oke. Jadi misalnya kita mau membuat suatu program untuk pengaturan listrik. Nah, ini apa hashtag ini? Hashtag ini adalah notes atau sintaks yang tidak dieksekusi ya, hanya sebagai catatan kita doang untuk penjelasan supaya di masa mendatang kita bisa tahu apa yang kita tulis ataupun developer lain tahu apa yang kita tulis. Nah, contohnya di program ini adalah tujuannya untuk mengatur pengaturan listrik. Kita tadi mau buat apa? 0 adalah untuk kondisi nyala, ya kan? Terus 1 adalah kondisi terbalik ya, padam, 1 itu nyala. Kemudian kita perlu membuat ini komentar juga karena ini hanya catatan doang saja ya. Nah, ini kita bisa kayak gini juga, single line comment namanya, menggunakan hashtag simbol kayak gini. Kalau misalnya mau langsung lebih dari satu baris, kita bisa memakai triple single quote ya. Jadi ada 3 petik kayak gini, menandakan bahwa ini komentar. Jadi tidak dieksekusi. Kalau kita klik run sekarang, maka akan menampilkan ini. Listrik menyala dan listrik padam. Nah, harusnya kan hanya itu doang. Apakah listriknya menyala atau padam, gitu ya, kondisi yang kita mau buat pada program ini. Nah, kita coba akan buat variabel. Misalnya kita akan buat nama variabelnya adalah listrik. Listriknya bernilai 0 misalnya. Harusnya yang kita inginkan adalah kalau misalnya listriknya 0 atau dalam kondisi padam ya, maka harusnya yang dia print adalah listriknya padam, bukan listriknya menyala. Kita set kondisinya, ceritanya gitu ya. Nah, berarti harusnya ada membuat suatu kondisi. Nah, inilah maksudnya kenapa butuh conditions. Oke, untuk mengecek keadaan kondisi supaya dia bisa melakukan decision making, komputernya bisa melakukan decision making atau pengambilan keputusan berdasarkan kondisi yang kita taruh di sini. Nah, jadi kita memberikan if, lalu if itu jika kan ya, spasi dengan nama variabel. Kalau sama dengan persis nilainya, yaitu 0, maka apa yang terjadi? Itu maksudnya. Oke, apa yang terjadi? Kita baca dulu ini. Jika listrik sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah print listrik padam. Di sini sengaja kita memberikan indent. Bukan harus sengaja juga sih, memang harus kayak gitu ya. Jadi tadi kalau di compiler ini sudah otomatis ada kasih indent menyatakan bahwa ini di dalamnya if ini, atau ini terjadi kalau ini betul, true conditionnya, menghasilkan true. Jadi kalau kita mau membuat atau menjalankan suatu if kondisinya, dia itu harus true. Listrik padam. Kita coba komentarin dulu ini ya. Kita coba aktifkan. Listrik padam, betul ya? Tapi kalau coba kita ubah ini menjadi false misalnya, maka dia tidak akan jalan. Kenapa? Karena ya false kan, tidak benar. Maka syarat untuk if ini bisa dijalankan, maka printnya harus
true ya kondisi yang diberikan di sini. Titik 2 ini untuk menandakan bahwa setelah ini adalah isi dari if. Ini indent ini adalah menyatakan dia di dalam if. Gitu. Jadi listriknya kalau sama dengan 0, maka dia akan print listrik padam. Kalau sama dengan 0 ya. Jadi ini ada yang menarik nih. Kenapa ada sama dengannya 2 kali? Nah, kalau sama dengannya 1 kali di sini, itu maksudnya adalah assignment. Tapi kalau sama dengan 2 kali, itu namanya comparison. Kita mau compare antara satu data dengan yang lainnya. Atau istilah yang lebih tepat adalah ini adalah salah satu simbol dari relational operator. Salah satu simbolnya. Nanti ada relational operator yang lainnya. Kalau kita terjemahan ke bahasa Indonesia-nya kan berarti apa relasi antara satu data ini dengan data yang ini kan. Apa yang kita mau cek adalah kesamaan dari nilai ini dengan nilai. Tadi ini isinya 0 kan. Berarti kalau kita tulis simulasinya di belakang layar berarti kan apakah 0 sama dengan 0 enggak? Apa? Benar kan? Benar kan ya? Karena benar dia mengatakan true. Nah, karena true maka dia print listrik padam. Masuk akal? Masuk akal ya? Nah, tapi kalau listriknya kita ganti jadi 1, apa yang jadi? Tidak keluar apa-apa. Kenapa tidak keluar apa-apa? Kembali lagi ya. Ini benar atau enggak? Apakah 1 sama dengan 0? Tidak dong, tidak sama dong ya. Makanya tidak berhasil print ini. Karena dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan false. Makanya tidak print. Begitu. Oke. Kita buat kondisi yang lainnya. Ini adalah kondisi kalau misalnya 0, maka bilang listrik padam. Oke, kita butuh satu kondisi lagi yang menyatakan bahwa kalau seandainya bukan 0 alias 1, maka kita mau bilang bahwa listriknya menyala. Nah, jadi kita bisa di condition itu memberikan alternative line. Misalnya kita akan menggunakan elif namanya. Elif itu artinya else if ya. Artinya adalah alternative yang lain. Jadi contohnya kalau listrik sama dengan 1, ya kan kondisi yang lainnya gitu ya. Maka kita akan print listrik menyala. Karena on gitu ya ceritanya ya. Jadi kalau kita klik run, jadi adalah listrik menyala. Kenapa menyala? Karena 1. Kalau kita ganti 0, maka listrik padam. Oke? Kalau ditanya, boleh nggak will membuat lebih dari 1 print di dalamnya? Atau ada sintaks lain di dalamnya? Boleh-boleh aja saja bisa lebih dari 1 line di dalamnya. Tapi kembali lagi, perlu 1 indent kayak gini. Bisa pakai tab untuk membuat indentnya ya. Atau biasanya orang juga sering pakai spasi 2 kali gitu. Tapi umumnya pakai tab. Nah, kita bisa kasih print sesuatu misalnya hasil gitu kan. Apa? Listrik padam misalnya. Bisa juga. Terus kenapa ini indahnya jadi hilang ketika tulis elif? Karena elif ini di luar if. Gitu. Elifnya di luar if. Ya. Setara kan mereka ya. Kalau ini kan di dalam if-nya. Kalau yang print ini di dalam elif yang ini. Print ini di dalam if ini. Print ini yang di dalam elif ini. Elif itu tidak bisa tiba-tiba ada ya, harus ada if dulu baru ada elifnya. Kenapa? Karena ya ini kan kembali lagi, ini adalah alternatif kondisi. Jadi ini baru ada karena ini tidak cukup alternatif kondisinya. Kondisinya tidak cukup memadai, mengakomodir, maka butuh ini sebagai alternatif. Jadi kalau ini false, tidak benar, maka dia akan cek ini. Kalau ini benar, maka dia akan jalankan ini. Kalau ini tidak benar juga, berarti tidak akan membuat atau mencetak apapun. Oke, tapi kalau ini sudah benar, true di sini. Sudah true di sini ya. Misalnya contoh ini 0 kan. Dia akan bilang listrik padam aja. Tidak bilang listrik menyala. Kenapa? Karena ini sudah benar, true di sini. Maka dia tidak akan mengeksekusi alternatifnya. Namanya juga alternatif. Alternatif kan
artinya cuma alternatif. Kalau ini sudah benar, maka dia print ini. Jadi nggak perlu alternatif lagi. Ternyata yang ini, yang if pertama sudah dijalankan dan benar. Ini bukan masalah benar, error atau tidak ya, bukan ya. Benar di sini maksudnya tadi true atau false. Condition yang biasanya itu menghasilkan true atau false. Itu namanya adalah data type boolean namanya. True atau false, hasil dari kondisi yang diciptakan dari sini menggunakan satu dari relational operator, yaitu sama dengan 2 kali equal sign. Seperti itu. Masih ada lanjutannya lagi, nanti ditonton videonya. Kira-kira kamu paham nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau mau ditanyakan nanti bisa tulis di bawah atau bisa tanya coding ke Willy. Thank you.